Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nurbaiti dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama yang membahas tentang toleransi. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada urutan pembahasan yang akan saya bahas. Pertama ada pengertian toleransi, unsur dalam toleransi, cara menyikapi orang yang intoleran, lalu ada tujuan dan manfaat toleransi, serta yang terakhir ada macam-macam toleransi. Oke, langsung saja kita ke pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerar yang berarti sabar atau menahan diri. Sedangkan toleransi menurut terminologi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana manusia dapat menghormati dan menghargai perilaku orang lain. Teman-teman, sebenarnya di Indonesia saat ini toleransi masih menjadi kontroversi dan mendapat kritik dari beberapa kalangan, terutama bagi kaum minoritas yang mendapat banyak ejekan walau hanya dengan alasan bercanda. Selanjutnya ada unsur dalam toleransi. Yang pertama ada memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebebasan untuk berperilaku juga berpendapat. Lalu kebebasan tersebut juga sudah disepakati dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua ada mengakui hak setiap orang. Hak asasi harus diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. Jika di dunia ini tidak ada hak asasi, maka penindasan akan selalu terjadi di setiap individu. Yang ketiga ada menghormati keyakinan orang lain. Setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama tanpa adanya paksaan dari siapapun. Hak kebebasan dalam beragama ini juga meliputi beribadah serta taat terhadap agama yang mereka anut masing-masing. Selanjutnya di sini ada cara menyikapi orang yang intoleransi. Pertama, cobalah memahami sudut pandang orang lain. Kedua, berpikir jauh ke depan. Ketiga, jika keadaan masih relatif aman, berbicaralah tentang kejadian rasisme atau intoleransi yang telah terjadi. Keempat, jangan kecilkan kasus-kasus yang terjadi. Jadi, jika terjadi rasisme, berceritalah pada keluarga atau orang lain. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah mudah mewujudkan persatuan terhadap perbedaan yang ada. Sedangkan manfaatnya yaitu meningkatkan keimanan, menciptakan rasa aman dan damai, dan mempererat persaudaraan. Dan terakhir, memberikan rasa aman bagi kaum minoritas. Selanjutnya ada macam-macam toleransi. Pertama ada toleransi beragama. Nah, sikap toleransi ini mengharapkan kita untuk saling menghormati dan menghargai agama yang ada di dunia ini. Lalu kita yang beragama Islam haruslah menghormati dan menghargai kaum minoritas. Namun tidak sedikit orang yang beragama Islam banyak mengkritik orang yang tidak beragama yang sama dengannya. Kedua ada toleransi budaya. Karena di Indonesia ini memiliki banyak sekali budaya, maka dari itu sangat penting bagi kita untuk memenuhi sikap toleransi ini. Selanjutnya ada toleransi berpolitik. Ternyata toleransi dalam politik juga sangat penting karena dengan adanya sikap ini kita dapat menghargai pendapat politik yang dimiliki orang lain dan menghormati pendapat mereka. Selanjutnya ada toleransi pergaulan. Sikap ini dapat menghargai pendapat temannya dan memahami latar belakang temannya seperti suku dan agama. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Berbagai suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur menjadi satu. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia, kita haruslah saling bertoleransi karena toleransi itu cukup saling menghormati dan tidak mengganggu ibadah agama lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.